Luar biasa. Sebentar Mas. Klarifikasi dulu. Iya. Setiap Mas Bobi prediksi ketika itu dolar bakal 14, bakal 15, itu 2 tahun yang lalu. Iya. Kemudian soal geopolitik, soal begitu banyak hal yang Mas Bobi prediksi semuanya tepat. Oke. Pertanyaan saya adalah, Mas Bobi ini intel Oke. atau punya apa ya? Prediksi yang tepat, analisa yang tepat, analisis yang hebat, atau jangan-jangan dukun, Mas? Jadi yang jelas saya mendapatkan data ini ada dua, satu dari open source, yang satu dari closed loop. Nah, closed loop ini memang teman-teman lama yang di beberapa negara yang memang menjadi orang-orang yang selalu memfeeding berita-berita sebelum masuk ke berita internasional. Jadi saya tadi bilang sama Mas Gibran gitu ya, bahwa kalau kita ingin percaya berita di dunia saat ini, jangan pernah percaya pada berita di mainstream news. Karena saat ini sejak zamannya Trump berkuasa 2017 ke sini, itu semua berita itu di alternate atau di tailor atau di engineer, di manufaktur, jadi nggak ngono. Emang didesain begitu. Emang karena ada targetnya gitu. Diarahkan. Nah, karena saya tahu sejak 3-4 tahun terakhir, akhirnya datanya ya tidak ngambil dari data yang open, yang terbuka dari umum, ya kita tanya sama teman-teman pelaku atau yang lagi bergerak tadi. Jadi malah jadi kayak ahli nujum. Iya, jadi kayak ahli nujum. Mas Bobi ini sebenarnya kalau memang menggambarkan diri Mas Bobi ini sebagai siapa sih? Nah, menarik nih. Jadi saya ini kalau dulu hari Rebo, saya berada di sebuah institusi negara yang bergerak dalam syaitu. Di saat itu karena berada di sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang apa ya, eradicate threat kali ya, kalau bahasa akademinya. Eradicate threat itu bahasa sederhananya adalah meniadakan ancaman gitu ya. Karena kalau untuk bernegara supaya intact, utuh segala macam, ada sebuah lembaga yang tugasnya meniadakan ancaman atau eradicate threat. Kalau kepolisian itu dalam struktur tugasnya adalah mempidanakan ancaman. Kalau ini belum ada ancaman, udah harus sudah ada ya, gitu. Nah, disitulah kita dulu mencoba. Tugas saya bukan di lapangan, tetapi adalah Anstra adalah analisis dan strategik. Jadi data mentah gitu ya, kita dapat, kita analisa jadi informasi kita strategikan jadi knowledge. User kita itu butuhnya knowledge, bukan butuh data gitu. Nah, kita kasih ya, untuk dieksekusi atau tidak ya bukan urusan kita. Sayangnya sejago-jagonya knowledge yang kita kasih, rupanya cara bernegara di atas kurang begitu paham memanfaatkan knowledge yang sudah matang gitu. Lebih percaya pada informasi, pada di dunia mainstream tadi, yang seakan-akan itu adalah populi atau suara rakyat. Kan folk day menurut mereka, padahal itu di alternate suara rakyat. Gitu ya. Terus sekarang lagi sibuk apa Mas Bobi? Ini ada, saya kan menganut ilmu ekonomi yang namanya MMT, Modern Monetary Theory gitu ya. Jadi berbeda mazhabnya dengan yang ada saat ini dengan Ibu Menteri gitu ya. Dia punya mazhab yang sudah mungkin berjalan sekian lama, dan saya merasa bahwa di ekonomi normal mungkin teori dan ilmu dia bisa jalan. Di ekonomi at crisis mungkin juga bisa jalan, mungkin. Tetapi di economic at war itu mazhabnya sebuah strategi berbeda. Jadi ada buku judulnya The Economic at War. Buku ini bagus banget gitu ya. Baru terbit tahun 2020 ini. Jadi itu mengingatkan waktu-waktu war di tahun Perang Dunia Kedua gitu ya, gimana caranya ngebangun ekonomi di masa perang. Berbeda dengan cara-cara sekarang gitu. Nah, perang itu bukan berarti bedil. Ini yang harus diingat nih, perang dor itu bukan perang lalu. Itu kuno gitu. Nah, perang saat ini ada 7 macam. Jadi 1/7 itu yang kombatan yang pakai bedil, yang 2/7 yang
6/7-nya nggak ada hubungannya sama tembak-tembakan, seperti economic war, terus financial war, terus ada namanya biological war gitu ya. Nah, trade war itu adalah bagian dari war zaman sekarang. Jadi pada saat 2017 Trump dilantik jadi presiden, sejak saat itu dia menyatakan declare war, trade war dulu terhadap China. Bagi dunia harusnya sudah mengelola negaranya sudah economic at war, gitu bagi dunia. Tapi tak lihat, kok masih normal gitu. Makanya saya waktu itu 2017 saya bilang, sorry, dolar 17.000. Saya bilang orang masku ini gitu ya. Iya, kalau kayak gini 17.000 gitu dan lain sebagainya. Dan waktu itu kejadian, jadi bukan karena kita paranormal, emang separuh dukul. Separuh dukun gitu. Jadi sistem itu kan ada kata, kalau Mas Gading pengen punya usaha, maka ada 2 jurusnya. 1 pinjam dana dari bank, 2 IPO. Cuman IPO kan harus 100 miliar omsetnya gitu ya. Nah, kalau moderat, orang yang modal dengkul urat kan nggak bisa ya. Nah, akhirnya kita minjem bank. Nah, minjem bank itu punya kata mantra. Ada jaminan nggak? Ada jaminan. Rupanya secara statistik hanya 7% manusia yang punya jaminan. Jadi yang 97% nggak akan pernah bisa dibiayai dengan cara bank, gitu kan? Dengan cara bank. Itu yang membuat kita harus, itu old system, gitu. Nah, new system bagaimana? New system yang 93% ini harus bisa punya jaminan. Karena itu saya di 2018, 2017 melakukan studi karena udah tahu begini akan arahnya bernegara, kan kita bukan orang yang mengutuk kegelapan kan. Saya pikir kita harus punya solusi ekonomi. Saya buat namanya urun dana gitu ya. Jadi saya kumpulkan beberapa investor receh yang naruh 1 juta, 2 juta, 3 juta. Terus ada misalnya waktu itu Arfah ya, Arfah tuh, Arifatona tuh punya barbershop 50 yang 400 sampai 700 jutaan satu cabang. Dia membuat 3 cabang per duit X gitu ya. Itu 2 hari soal gitu ya. Terus berjalan suatu hari kita disemprit sama OJK. Anda melanggar undang-undang bursa. Wah, ini tahun 96. Saya bilang, bos, presiden ganti 5 kali, bos. Ini masih pakai 96. Kapan majunya negara gitu kan gitu. Wah, nggak bisa. Terus karena nggak ada aturannya. Kalau nggak ada aturannya di Singapura, di Jepang, di Hong Kong, itu pakai namanya regulatory sandbox. Jadi ya udah, selama lu nggak pidana, nggak ngelanggar hukum, ini nanti dibuat bareng-bareng. Kalau di Indonesia nggak boleh. Jadi semua hal yang nggak ada aturannya nggak boleh. Jadi saya bilang, bos, di agama saya bilang itu semua itu halal kecuali yang Allah atau Tuhan haramkan. Kalian ini semuanya haram kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Lu lebih sakti dari agama gue loh. Akhirnya kita mengajukan usulan-usulan. Ya singkat cerita, negara melalui OJK ngerti kali ya bahwa pasar memang sudah berubah gitu ya. Ini jalur prosedural saya ikuti, tapi jalur non prosedural nih saya, karena kan kita gini, pengusaha tuh nggak boleh ada matinya kan. Ini cara keluar gimana? Karena saya tahu ini solusi. Terus saya nggak ada Pak Dahlan Iskan, saya bilang, Pak izin Pak, promosiin Pak. Dia bilang, apa? Saya punya UKM, bursa efek UKM kata gitu. Oh paham. Kamu pernah ke Shenzhen kan, dia apa Cina kan? Hatinya Cina soalnya. Kamu pernah? Belum Pak. Gini, Shanghai Stock Exchange itu bursa efek Jakarta. Tapi Shenzhen Stock Exchange itu yang kamu mau bangun. Kamu sana belajar dulu. Bener, UKM itu 20.000. Oh, gini cara fundingnya UKM gitu kan? Oke. Saya dapat angle-nya. Tapi dia bilang saya belum bisa bantu ya, karena ini belum proven. Ya masih berapa? 9 yang listing gitu ya. Kalau 100 mungkin itu. Tapi karena kena ini, terus mikir-mikir, gini, panggil Pak Imawan. Jadi ada timnya dia yang dulu Jawa Pos itu ingin buat TV, tapi TV-nya ternyata TV lokal tuh nggak boleh. TV itu harus TV nasional. Jadi JTV itu melakukan gugatan, tindakan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara, gugat negara dia, menang, gitu kan? Akhirnya boleh JTV berdiri, itulah sejarah akhirnya TV lokal berdiri, gitu ya. Terus sarannya apa? Sampai nuntut negara mas, mati. Gue bilang, ini gue kerjanya kok, karena kalau nggak gini mereka nggak ada apa namanya wake up call gitu kan. Ini kan mau nolong UKM gitu, mikir ya udah ini jalur prosedural gitu. Akhirnya saya mikir apa ya gitu ya. Nah
ada satu yang nyeletuk. Konsepnya kan bagi hasil kan. Kalau bagi hasil itu tidak riba, itu halal gitu. Sementara bebas riba itu hak konstitusi. Wah, saya dapat ide, Bu. Gugat negara, perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh negara karena melanggar hak konstitusi saya untuk bebas riba. Ngeri nggak lo? Kalau kita udah bawa teman-temannya Al-Maidah, gemeter bos, bener nggak? Wah, saya bilang semangat kok, wis cocok ini. Belum diluncurin, udah keluar dulu izinnya. Oke. Nah, jadi kalau ditanya saya ngerjain apa, jadi perusahaan itu namanya Ngerjain negara. Iya, ngerjain negara, benar. Nah, Santara itu adalah perusahaan urun dana, di mana UKM itu kalau mau cari funding ke tempat kita. Kebetulan saat ini ada 170.000 investor receh. Jadi rata-rata invest antara 10 sampai 50 juta, 70%-nya. Jadi di Santara saat ini hampir 4 triliun. Yang jadi problem adalah UKM unggulannya nggak ada. Jadi ininya banyak. Jadi kita lagi nunggu, karena itu kalau ada UKM yang mendaftar di tempat kita itu 7 menit gone. Baru mendaftar, misalnya Mas Gading pengen usaha apa gitu ya, buka cabang warung geprek, ini mau buka ke sini perlu duit 1 miliar. 2 jam habis bes gitu. Karena semua orang pengen ikut ya, dia punya brand kan. Semua orang pengen ikut, dia mau 1 miliar lari pasti diuber orang, bener nggak? Nah, itu ternyata itu yang lagi kita butuhkan adalah kita lagi butuh UKM yang benar-benar bisa sustain di masa kayak gini. Dan tapi banyak gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya saya lagi ngerjain apa, itu. Nah, itu adalah opposite-nya. Jadi ini adalah banking system adalah mengerjakan yang piramida di atas, kita ngerjain bottom of pyramid. Nah, ini new konsep yang MMT yang kita harapkan suatu hari ini diadopsi oleh ibu kita atau negara. Gitulah kira-kira. Keberatan nih gue nih. Enggak. Serius bener jadi. Mas Wowi sering mengatakan printing money. Nah, sementara ada teori bahwa kalau printing money pas inflasi. Selalu ada teori itu, tapi Mas Wowi pada masa yang printing money. Dan suatu saat ada berita saya baca, Wowi termasuk penganjur untuk kudeta negara. Nah, cocok. Ini gimana? Cocok. Tolong dijelaskan dulu. Jadi kita kalau orang kalau kalah argumen, itu ciri-cirinya adalah main fisik. Iya kan? Ciri-cirinya benar kan? Jadi kalau saya kalah argumen sama Mas Gading, saya bilang, lu betato sih, bener nggak? Lu betato. Habis karena nggak bisa lagi. Itu udah nggak bisa ngomong lagi. Kalau main PlayStation nyalain sticknya pokoknya. Iya gitu. Nah, jadi begitu dia kalah argumen, dianggap kalau printing money itu akan menyebabkan ekonomi rontok dan menggulingkan Pak Jokowi gitu kan. Gitu ya. Pak Jokowi secara konstitusi kan dia yang sah gitu. Jadi ini adalah saya pikir lu kalah argumen. Jadi mainnya langsung lompat aja bahwa ini akan menimbulkan inflasi atau membuat kayak hyperinflation waktu zaman 98 dan lain sebagainya. Saya pikir wajar karena memang keilmuannya belum nyampe, nggak nyandar. Ya. Jadi kita harus sombong sedikit. Kadang-kadang kita harus sombong ya. Sombong gitu. Karena susah, konstan sombong tuh susah. Harus belajar gue nih. Sekali-sekali terus rendah hati lagi gitu, karena nggak kuat ke atas terus. Jadi sekarang mau nyoba sombong gitu, bahwa dia nggak sanggup nih kayaknya ilmunya. Nah, saya mencoba mensederhanakan ke bahasa populis. Bahasa populis ini begini, kalau Mas Roy saya kasih uang 100.000, Mas Roy beli tempe. Ini uangnya printing money loh, bukan dikasih. Ini printing money dari langit, saya kasih 100.000. Terus Mas Roy beli tempe. Terus tempenya dipotong jadi 500 biji karena banyak kan gitu. Terus masing-masing dijual 1.000. Kan jadi 500.000. Inflasinya di mana? Itu sederhananya ya. Gitu. Tapi mau mengingatkan bahwa di ekonomi stadium 1, kalau anggap normal, printing money jalan. Stadium 1 ekonomi turun sedikit jalan. Tapi kalau ekonomi stadium 3, di mana faktor produksi sudah turun, misalnya sekarang faktor produksi Mas Gading punya garment sehari 10 gitu ya. Terus faktor produksi sehari cuma 2, itu udah tinggal 20%. Itu nggak cocok printing money. Itu udah itu malah karena begitu dikasih pun nggak ada yang beli, jadi inflasi gitu ya. Nah, jadi yang diukur itu bukan printing money-nya, tapi gunanya buat apa. Nah, pada saat kemarin faktor produksi itu turun 40%, jadi 60%, printing money masih pas. Didiemin ini sampai September.
begitu ini bergerak turun terus, karena kan PHK ini mulai begini kan. Terus di printing money, inflasi. Itu yang saya bilang. Jadi ini mungkin ilmunya disederhanakan, tetapi penting untuk memahami printing money, di mana printing money itu menghindari orang untuk ngutang. Saya nggak mau lagi kita yang negara ini berdaulat, saya pengennya udahlah asing-asing tuh go home gitu ya. Karena pertanyaan sederhana nih, Mas Gibran, Indonesia mungkin nggak kekurangan rupiah? Kekurangan rupiah? Iya. Mungkin? Enggak mungkin. Mungkin lah, cetak aja sendiri. Kalau kekurangan dolar. Kekurangan dolar mungkin, ya. Kekurangan emas mungkin. Iya. Kekurangan Rupiah rupiah. iya, Nggak tinggal mungkin. cetak. Nyetak aja. Masalahnya kan buat apa dicetaknya? Iya. Gitu ya, dicetaknya. Terus kepakaran ilmu inflasi ini ya harus kita kaedahnya harus kita penuhi. Misalnya gini contohnya. Kalau Mas Roy adalah presiden gitu ya. Nah, gitu. Mas Gading ini kita coba bangun rumah gitu. Wow. Kayaknya kita perlu 1 juta rumah. Perlu berapa modalnya? 100 triliun. Oke. Mas Gibran print 100 triliun kasih si Bosman itu, bener. 100 triliun terus bilang, lo korupsi gue penggal leher lo, bener nggak? Gini. Taruh paspor lo, taruh surat nikah lo semua di sini, bener? Iya. Nggak bisa keluar negeri. Iya. Oke. Terus nanti bikin 1 juta rumah, nggak boleh ada bunga, nggak boleh ada telat 5 tahun lagi, begitu bayar balikin ke bank sentral gitu. Begitu 100 triliun dapat, saya datang ke Krakatau Steel, nyala ini besi perlu sekian, semen perlu sekian, bata perlu sekian, kusen sekian semua, dan harus 100% lokal, nggak boleh ada unsur impor. Begitu barang ini datang, berdiri, orang beli. Karena beli kan nggak ada untung yang kita bilang margin, nggak boleh ada margin, orang buat rakyat kok. Begitu beli, uang masuk, begitu masuk bakar. Yang 100 triliun. Yang 100 triliun tadi. Begitu 5 tahun kemudian uangnya dimasuk kan dibakar semua. Iya. Inflasinya di mana? Itu bendanya. Itulah yang membuat Cina. Dipakai Cina itu. Cina tuh punya 2 mata uang, renminbi sama yuan. Renminbi di dalam negeri, yuan di luar negeri. Yang renminbi itu dicetak berdasarkan project base di awal tahun 90-an. Sekarang renminbi sama yuan jadi satu. Jadi dulu itu begitu. Nah, ini nggak boleh keluar negeri. Kalau keluar negeri namanya jadi yuan. Renminbi nggak laku. Gitu, makanya saya bilang ya udah kita buat aja rupiah biru sama rupiah merah. Rupiah biru gambarnya Pak Jokowi sama Ma'ruf berlaku 4 tahun. Selesai. Coba begitu Mas dapat duit 1 miliar tapi gambarnya Pak Jokowi Ma'ruf, apa yang Anda lakukan? Anda spending lagi. Iya, spending lagi. Karena Anda nggak mau orang terakhir megang kan? Iya. Nah, ekonomi jadi muter gara-gara begitu. Dipaksa. Pokoknya hari terakhir tanggal segini uang itu harus masuk ke Bank Indonesia ditukar. Telat angus gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu adalah apalagi sekarang udah ada blockchain, udah ada trusted open ledger, itu segala macam. Itu ngontrolnya gampang. By digital gampang. Tapi mungkin karena angkatan kolonial ya, yang sekarang ini kan. Jadi pemikiran. Jadi ngelihat sesuatu yang digital itu agak selain alergi, terus nggak punya anti alerginya gitu ya. Terus ilmunya juga baru, jadi ya gitu. Nah, kita challenge saja dia. Jadi kita cara cerdas bernegara ini di challenge. Kan yang namanya internet. Nah, jadi siapapun yang pakai internet, siapa yang megang datanya? Amerika. Paham ya, udah mulai pasti self defense mekanismenya keluar. Kan malu kan dia. Iya kan? Bocorin nggak? Bocorin dong. Nggak dibayar kok saya.